Kalau misalnya kita berinteraksi dengan klien itu sebenarnya apa aja sih yang berhubungan dengan interaksi dengan klien gitu ya? Oke, thank you semuanya. Jadi pembukaan dulu, client experience itu kenapa sih dibahas gitu sekarang gitu. Nah, intinya sih sebenarnya kita berusaha untuk memberikan gambaran layanan seperti apa sih yang kita bisa berikan ke klien dan secara praktis implementasinya itu kayak gimana. Ini Mas Adam belum gabung loh. Oh ya, sama Sinta juga belum. Ya, nah jadi kalau client experience itu sambil nunggu ya dibahas dulu dikit. Jadi Mbak Putri tolong dicolek ya Mas Adam sama Mas Mbak Sinta ya. Nah, client experience itu apa namanya? Bagaimana kita berinteraksi dengan klien. Uh, kalau misalnya kita berinteraksi dengan klien itu sebenarnya apa aja sih yang berhubungan dengan interaksi dengan klien gitu ya? Apakah cuman verbal doang? Email correspondence masuk dong. Terus habis itu kalau misalnya kita kirim collaterals atau dokumen yang diminta oleh klien itu bagian dari interaksi juga. Jadi semua bentuk user interface lah intinya gitu ya. Kalau misalnya kita menyamakan apa yang kita kerjakan atau interaksi kita dengan klien dengan apa dengan UX user experience dari aplikasi teknologi gitu ya ya kita masuknya ke situ lah. User interface-nya kita tuh kayak gimana sih. Nah, seperti yang kita tahu kita juga pengguna ini kan, kita pengguna aplikasi juga. Kalau kita menggunakan aplikasi terus habis itu ternyata aplikasinya tidak responsif bisa kita kesel kan. Nah, ya kurang lebih sih seperti itu. Eh, tapi eh, yang apa namanya yang perlu ditekankan di sini adalah di agensi di Fortuna dan PR agency pada umumnya sih setahu saya itu adalah tidak ada yang namanya account executive atau customer service-nya gitu lah intinya kayak gitu. Jadi kita berhadapan langsung dengan klien nih. Nah, beda kalau misalnya di advertising mungkin ada account executive yang bisa menjadi semacam penghubung gitu ya antara klien dengan tim produksi yang jumlahnya banyak banget gitu dan proses pembuatannya juga perlu membutuhkan waktu yang cukup lama. Sementara di PR itu tidak seperti itu. Pekerjaan kita itu di apa namanya diselesaikan, diterima dan dikerjakan dengan cepat sehingga apa namanya turnaround waktu yang apa turnaround pekerjaan itu begitu cepat sehingga kadang seringkali bertubi-tubi begitulah intinya kayak gitu. Nah, bagaimana di tengah semua itu, di tengah pengerjaan dan segala macam kita tetap menjaga interaksi kita dengan klien. Nah, karena itulah kita berusaha kita punya training ini dengan harapan bahwa training ini bisa menjadi semacam referensi ke depannya dan diharapkan cara kita berinteraksi dengan klien, user experience dari klien dari Fortuna itu bisa di apa ya paling tidak dirasakan secara merata gitu ya. Saya tidak mau menggunakan istilah seragam gitu karena seragam itu sebenarnya kan tergantung orangnya dan saya melihat bahwa setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Nah, lalu kalau misalnya diseragamkan, pertama itu tidak mungkin, terus yang kedua juga menghilangkan unsur variasi daripada layanan yang kita berikan. Nah, jadi merata itu dalam arti apa? Merata merata client satisfaction-nya gitulah. Nah, terus yang perlu kita perhatikan bukan bagaimana teknis kita berinteraksi, tapi lebih kepada prinsip-prinsip apa yang ingin dikedepankan, gitulah intinya gitu ya. Oke,
Nah, next, client experience itu semua yang berhubungan dengan layanan kita dan memengaruhi bagaimana persepsi klien terhadap kita. Nah, mungkin kalau misalnya dijelaskan lebih jauh, merupakan apa namanya refleksi dari atau perwakilan dari apa yang bisa kita tawarkan kepada klien. Nah, kenapa itu penting sih? Karena yang namanya persepsi dari klien itu menentukan apakah tingkat kepuasan dari kliennya. Kalau mereka merasa bahwa Fortuna itu menjadi partner yang bisa diandalkan gitu ya, artinya kan accountability, reliability itu menjadi apa namanya menjadi beberapa faktor yang adalah beberapa faktor apa reliability dan accountability itu adalah beberapa faktor yang menjadi penilaian dari klien gitu yang kemudian membuat dia merasa nyaman bekerja dengan kita. Nah, jadi ini berdampak langsung terhadap bisnis gitu. Intinya kayak gitulah. Nah, lalu kalau misalnya di breakdown client experience itu apa sih? Pertama, client relationship, service delivery, presentation, sama outcome. Kenapa client relationship itu penting? Karena bagaimana kita hubungan kita dengan klien itu menentukan kelancaran dari pekerjaan kita. Kalau service delivery, ya ini hubungannya dengan yang tadi, accountability, reliability, dan responsiveness gitu ya. Presentation, bagaimana kita mempresentasikan pekerjaan kita. Kalau pekerjaan kita disajikan dengan cara yang menarik gitu ya, yang profesional gitu ya, dan terlihat rapi, tentunya itu akan disambut dengan baik. Lalu yang terakhir outcome, hasilnya seperti apa? Nah, itu yang menentukan juga. Tapi ada beberapa prinsip yang perlu dikedepankan. Jadi bukan hanya sekedar bahwa oh ya 10 coverage atau 10 media yang datang gitu. Tapi bukan hanya sekedar itu. Oke. Nah, sekarang ini kalau misalnya ada yang mau tanya langsung aja ya. Kita masuk ke client relationship. Nah, relationship itu didefinisikan sebagai bagaimana kita memposisikan diri kita ketika berhadapan dengan klien. Kalau misalnya kita berhadapan dengan klien, kita memposisikan diri kita tuh di atas, sama, atau di bawah dari klien. Nah, itu yang apa namanya perlu diperhatikan oleh seorang konsultan. Karena ada dampaknya. Ketika kita menempatkan diri di bawah klien, kita akan disuruh-suruh terus dan tidak ada timbal balik dalam arti bagian counselingnya itu nyaris tidak ada. Karena kita tidak pada posisi untuk memberikan counsel, memberikan masukan atau advice gitu ya, masukan terhadap strategi komunikasi yang dilakukan oleh klien. Artinya tidak ada timbal balik di situ. Artinya klien tidak mendapatkan added value dari situ. Apa namanya? Karena yang dia dapatkan hanyalah orang yang mengerjakan apa yang dia minta dan tidak bisa memberikan masukan balik kepada dia. Yang bisa meningkatkan atau memberi manfaat yang lebih gitu atau meningkatkan hasil yang diharapkan oleh si klien berdasarkan pengalaman tentunya kan. Nah, ini terus kalau misalnya sama itu sebenarnya yang paling ideal gitu. Kalau misalnya kita ada di atas itu juga sebenarnya kurang ideal karena kalau misalnya kita di atas akhirnya dia tidak apa ya tidak punya ownership di situ. Ketika dia tidak punya ownership maka dia tidak memiliki apa ya keterlibatan yang dibutuhkan agar bisa bekerja sama dengan baik dengan kita secara lebih secara berkelanjutan. Biasanya klien yang berhadapan langsung dengan kita itu adalah head of comms atau apa namanya selain head of comms itu mungkin anak buahnya yang di bawah gitu ya, yang di bawahnya head of comms. Nah, si anak buahnya ini kalau misalnya dia tidak punya keterlibatan terhadap apa yang dikerjakan gitu ya, kalau misalnya dia posisikan di bawah kita, gitu, dia tidak akan terlalu peduli gitu. Kalau misalnya kita apa namanya tidak terlalu peduli terhadap hasil yang muncul dari kerjasama kita. Saya seringkali kalau misalnya kita di pengalaman kantor sebelumnya begitu ya. Jadi
kalau misalnya ada head of comms, terus ada anak buahnya yang di bawahnya, dan kita tidak punya hubungan yang baik dengan anak buahnya yang di bawahnya itu, kita akhirnya jadi apa ya? Kita bisa masuk ke jebakan Batman, gitu intinya kayak gitu. Karena dia merasa, oh ini bos gue jadi dua gitu. Karena bos gue jadi dua, karena satu bosnya dia langsung sama bos yang dari agensi gitu. Kalau misalnya si yang dari agensi ini nyuruh-nyuruh dia gitu ya, terus akhirnya dia jadi, lah terus gue ngapain gitu. Akhirnya kalau misalnya ada kesalahan, dia tidak akan membantu. Dia tidak akan membela kita di depan atasannya dia. Sedangkan kalau kita selalu memposisikan diri kita sama dengan dengan level manapun dari pihak klien gitu ya. Nah, itu akan sangat ideal, akan selalu ideal. Jadi kalau misalnya berhadapan dengan head of comms kita sama, itu kita jadi saling mengisi di situ. Kita memberikan masukan, masukan kita akan dipertimbangkan dengan baik. Dan sebaliknya, kalau misalnya ada masukan dari klien, kita akan menganalisa itu lebih baik sehingga muncul dengan rekomendasi yang maksimal dalam hal ini gitu. Nah, itu dari tingkat head of comms. Terus habis itu di bawahnya juga sama. Kalau misalnya kita punya kerjasama yang baik dengan anak buahnya, kita membantu pekerjaannya mereka. Mereka senantiasa ketika nanti waktunya mau perpanjang kontrak, dia juga akan membantu. Tapi sebaliknya kalau yang tadi ya, agent menyiapkan 13. Kita ini siapa ini? Yang kalau kita memposisikan diri kita di atas dari klien atau di bawah dari klien, itu akan apa namanya? Tidak akan seideal itu. Gitu. Mungkin ada pertanyaan? Nah, yang pengalaman kalau dari pengalaman gitu ya, yang bagaimana kita bisa memposisikan diri kita sama dengan mereka, dengan klien, itu mungkin gambaran-gambaran yang ada di slide ini bisa membantu. Jadi bayangkan diri teman-teman itu semacam guide gitu lah, untuk orang yang apa namanya salah jalan atau hilang arah di hutan, atau membayangkan diri kita sebagai pilot yang bisa membawa penumpang ke tujuan akhirnya, gitu. Atau membayangkan diri kita sebagai coach yang apa namanya membantu timnya untuk bisa menang, gitu. Intinya kayak gitu. Kalau dilihat dari sini memang sepertinya posisinya tuh ada di atas. Tapi kalau bisa dilihat ya, pilot itu kan dibayar oleh customer. Jadi customer ini sebenarnya punya apa namanya dia punya kewenangan yang lebih karena dia yang bayar gitu kan sebagai customer gitu. Nah, tinggal cari keseimbangannya aja gitu. Nah, sedangkan kalau coach gimana? Kalau coach kan biasanya ada di atas gitu kan, dia yang nyuruh-nyuruh, dia yang nyuruh lari apa segala macam latihan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita coach yang berhasil itu biasanya adalah coach yang ketika berhadapan dengan timnya itu mereka bisa apa ya memposisikan dirinya dengan baik sehingga ada kerjasama yang kuat ketika di lapangan gitu. Kalau misalnya pertandingan bulu tangkis kita selalu lihat gitu, dia tidak coach-coach yang bagus tuh biasanya dia tidak memposisikan diri dia di atas si pemainnya gitu. Intinya kayak gitu. Oke? Ada pertanyaan? Nah, terus nah karena dengan bayangan-bayangan tadi ya, guide, pilot, coach gitu ya. Kadang kita harus kadang-kadang kita harus apa ya? Megangin tangannya klien gitu loh, intinya kayak gitu. Sebagai guide kalau misalnya kita ngebantuin orang yang hilang arah gitu di hutan, kita bisa misalnya di dalam situasi tertentu kita pegang tangannya dia gitu supaya dia bisa ngikutin kita gitu loh, intinya kayak gitu. Nah, megang tangan tuh maksudnya kayak gimana sih? Megangin tangan tuh pertama dia memberikan comfort, kenyamanan gitu, dan ada unsur trust di situ, kepercayaan di situ. Nah, itu adalah hal yang sangat penting ketika kita berinteraksi dengan klien. Hubungan antara konsultan dengan klien itu berdasarkan dari
trust atau kepercayaan. Kalau misalnya dia nggak percaya, dia tidak akan membiarkan tangannya dipegang oleh kita atau diarahkan oleh kita. Nah, itulah yang tantangan terbesarnya kita sebagai consultant, bagaimana membangun kepercayaan itu. Nah, terus kita juga apa namanya, dia yang bayar, kita juga paham gitu ya. Oke, betul dia yang bayar, dia klien kita gitu. Tapi kita harus bisa meyakinkan dia bahwa gue tahu lo jalan yang paling baik tuh di sini tuh kayak gimana gitu. Intinya kayak gitu. Sama kayak misalnya pilot atau driver Grab gitu. Misalnya penumpangnya bilang, udah lewat sini aja. Wah, Mas, ini macet banget, Mas. Mendingan lewat sini aja. Oke, dia percaya dengan si drivernya, akhirnya dia ikut. Ya kurang lebih gitu. Nah, di lain waktu, kadang-kadang kita juga harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan kesalahan dan belajar dari pengalamannya mereka, karena apa namanya, apa yang kita sampaikan, rekomendasi kita itu kalau misalnya tidak dipahami oleh mereka, sulit untuk bisa diyakinkan si kliennya untuk lebih baik mengambil apa namanya, mengambil keputusan sesuai dengan masukan dari kita. Kalau misalnya dia tidak punya pengalaman sebelumnya dan tidak punya referensi yang baik gitu ya, bahwa apa yang disampaikan oleh si konsultannya ini ada benarnya atau tidak, biasanya mereka akan cenderung sangat reluctant untuk menerima masukan itu, kecuali kalau mereka sudah mengalami, sudah memiliki pengalaman yang bisa membenarkan bahwa apa yang kita sampaikan itu, rekomendasi yang kita sampaikan itu benar. Nah, nggak ada cara lain gitu. Bayangin gini, kita ada di persimpangan jalan gitu ya, ada di pertigaan gitu. Kita punya pengalaman, kita udah pernah ke kanan, kita udah pernah terus, kita udah pernah ke kiri, dan kita menurut pengalaman kita sebaiknya ke kiri. Nah, sementara si kliennya itu tidak punya pengalaman itu. Nah, akhirnya dia nggak yakin, lu yang bener aja lu. Ini secara kalau berdasarkan pemahaman saya ini sebaiknya kita ke kanan gitu. Tapi kita udah punya pengalaman kan. Oh, Pak, kalau misalnya ke kanan, ini pasti akan jeblos, jadi mendingan kita ke kiri gitu. Tapi dia ngotot, enggak, kita ke kanan. Nah, pada saat itu kita harus memberikan kesempatan kepada dia untuk melakukan kesalahan itu. Nah, posisi kita gimana? Kan reputasi kita. Kalau misalnya salah, berantakan dong, kacau gitu kan. Nah, mungkin yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir dampak atau kerugian yang diakibatkan oleh keputusan yang salah itu. Nah, jadi kita bilang, oke, baiklah, kita ke kanan. Tapi kalau misalnya ada apa-apa, kita begini ya Pak ya, either kita balik kanan atau misalnya kita bisa jalan terus, tapi kita tunggu dulu, kita berhenti dulu, atau gimana? Gitu. Nah, dari situ biasanya kalau misalnya dia sudah mengalami kesalahan tadi dan belajar dari pengalaman itu, tingkat kepercayaan dia kepada kita akan jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Sehingga memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan kesalahan dan kita berada di samping mereka ketika mereka melakukan kesalahan itu dan menyelamatkan mereka, itu bisa meningkatkan kepercayaan kita. Dan ketika itu terjadi, maka kemungkinan kelangsungan kerjasama kita dengan klien akan semakin tinggi. Nah, ini seringkali terjadi kalau misalnya klien merasa lebih tahu dari kita. Nah, ini apa namanya, situasi yang mungkin salah satu tantangan terbesar sebagai seorang klien gitu ya, sebagai seorang konsultan, karena kita posisinya sulit sekali gitu. Ya, kita balik lagi kepada situasi yang tadi ya, kita ada di persimpangan jalan. Menurut mereka, karena mereka merasa lebih tahu, itu ke kanan itu udah yang terbaik gitu. Tapi kita punya pengalaman yang berbeda dan kita tahu persis bahwa itu bukan keputusan yang terbaik. Nah, apakah kita lalu konfrontatif di situ? Apakah kita terus lalu menjadi emosional di situ? Tentunya tidak, karena mereka adalah klien, mereka yang bayar, gitu. Walaupun pada akhirnya kesalahan itu mengakibatkan satu kerugian, nah
tugas kita adalah memastikan bahwa kerugian itu bisa dikendalikan atau tidak separah yang kalau misalnya kita tidak melakukan apa-apa. Gitu loh, intinya kayak gitu. Meminimalisir dampak dari kerugiannya. Caranya bagaimana? Seringkali yang terjadi itu adalah kita berusaha mencapai satu kompromi dengan klien. Pada satu titik, kalau misalnya nih, misalnya diukur dalam skala gitu ya, bayangkan skala timbangan gitu ya. Yang paling ideal itu kompromi yang kita lakukan kepada dia itu ada di tengah. Nah, kalau misalnya kita terlalu ke kanan, itu misalnya nih, ibaratnya ya, yang tadi kan situasinya adalah di dalam pertigaan gitu ya, ke kanan atau ke kiri. Nah, sekarang bayangkan ke kanan ke kirinya itu dalam bentuk timbangan. Kalau ke kanan kerugiannya besar, akan jeblok banget ke bawah gitu ya. Sementara kalau ke kiri keuntungannya akan jauh lebih baik gitu. Jeblok ke bawah tapi jeblok ke bawah untuk keuntungan gitu ya. Nah, jadi sekarang bayangkan gini, ketika si kliennya itu pengen ke kanan, semakin dia sepenuhnya itu sesuai dengan bayangannya dia, itu mungkin pada skala yang sangat ke kanan. Sekarang yang kita berusaha lakukan adalah membawa keputusan dia itu jangan sampai terlalu ke kanan, kita geser sedikit ke kiri, perlahan-lahan sampai pada titik yang ada di tengah. Paling tidak gitu. Jadi ada negosiasi di situ, ada kompromi di situ. Oke, kalau misalnya kita mau ke kanan, tapi paling nggak bisa nggak kita setidaknya tidak lari langsung menembus kabut, misalnya ada kabut di situ ya. Lari langsung menembus kabut, tapi paling nggak 3 langkah ke kanan, lalu kita berhenti untuk melihat situasi. Terus habis itu kalau misalnya tidak ada apa-apa, baru kita lanjutkan lagi 3 langkah lagi. Baru kita berhenti lagi, kita pertimbangkan situasinya lagi, kita assess situasinya. Kalau misalnya kita bisa lanjut lagi, kita ambil 3 langkah lagi. Tapi kalau misalnya setelah beberapa kali melakukan 3 langkah itu lalu situasinya ternyata berbalik, menjadi kelihatan gitu ya bahwa ini sesuatu yang salah dilakukan, kita harus bisa balik kanan untuk balik lagi ke tempat yang semula. Setuju nggak Pak? Kalau misalnya dia oke dengan itu, berarti kita sudah pada posisi yang di skala di tengah itu. Kita sudah bernegosiasi kepada dia, berkompromi kepada dia, sehingga tidak sepenuhnya berantakan kalau misalnya benar-benar salah gitu ya. Kalau misalnya dihitung sama skala, kita nggak benar-benar ke kanan banget gitu, kita berhasil geser dia ke tengah sedikit, gitu. Nah, tapi sebelum itu terjadi kan ada ada diskusi gitu ya. Nah, diskusi itu yang menentukan apakah kita ke kiri atau ke kanan itu tadi kan. Nah, kita harus ingat bahwa kenapa kita setuju dan akhirnya memutuskan untuk oke, kita akan go with your way, tapi dengan kemungkinan ada kesulitan atau dampak yang buruk terjadi gitu ya. Karena pada akhirnya mereka yang bayar gitu. Kita nggak bisa sepenuhnya menolak atau bahkan konfrontatif terhadap mereka. Nah, mendingan yang itu tadi belajar dari pengalaman bersama-sama gitu. Kalau misalnya salah, kita salah bareng-bareng lah, intinya kayak gitu. What do you do after that? Setelah itu bagaimana? Sebagai consultant, ya itu tadi kita harus memastikan bahwa damage-nya tidak terlalu besar. Mungkin saya bisa kasih lihat sesuatu dulu ya, satu contoh kasus dari situasi seperti itu. Kemarin itu bentar. Apa ya? Mungkin dari Mas Arief atau Mas Adam punya pengalaman yang kurang lebih bisa mewakili ini gitu. Pernah berhadapan dengan klien yang ngotot gitu, tapi akhirnya oke, kita ikut ya Pak ya, tapi kalau misalnya kayak begini kita akan begini. Pernah ada pengalaman kayak gitu nggak? Ya Mas Bayu. Tuh.
Ya, jadi di AAJI ya, yang Ya. simple aja gitu ya, yang Hmm. jadi di AAJI itu kita planning mau ngadain media courtesy visit ke media-media terkait dengan isu unit link dan claim yang lagi panas gitu ya. Terus di awal tuh kita udah ngusulin karena banyak banget media yang kita targetin. Gimana kalau Pak Bu yang terhormat, gimana kalau kita apa namanya langsung aja media courtesy visitnya tuh ke media group gitu. Jadi dari grup-grup media misalnya Transcorp, terus kemudian MNC, terus ada media group, Kompas Gramedia Group gitu. Awalnya itu ditolak banget gitu karena alasan mereka adalah kalau kayak gitu kita nggak intim dong nanti ngobrolnya bla bla bla. Ya udah akhirnya kita jalanin, kita bikin planning yang satu-satuan gitu. Tapi setelah kunjungan pertama dan kedua akhirnya mereka nemuin gitu ya bahwa memang usulan kita tuh yang terbaik. Akhirnya mereka ngikut juga deh jadi media group courtesy visit jatuhnya Mas Bayu. Kurang lebih seperti itu pengalamannya Mas Bayu di AJI. Oke. Mungkin Mas Adam, Suara gue kedengeran nggak, Mas? kedengeran, kedengeran. Sebenarnya yang paling ideal contoh seperti ini adanya di AJI ya, banyaknya. Di Hmm. AJI itu untung ada Mas Arief ya, cukup sabar dan cukup bijak untuk menjadi profesional yang bisa mengakomodir. Kalau di ICE, gini sih, kalau di klien-klien biasanya kita punya range permainan ini, gini rasionya tuh berdasarkan beberapa variabel psikis dari klien ya, karena tiap klien tuh memang beda sih Mas. Jadi range itunya beda-beda gitu. Nah, AAJ itu lumayan kecil rasionya, jadi kita harus lebih cepat untuk bisa support dia gitu. Dia lebih cranky gitu. Tapi kalau di ICE, kalau misalnya ada perbedaan sudut pandang terhadap goal setup, terhadap resiko segala macam, lebih mudah sih. Cuman di ICE itu aku sama Ika biasanya bisa berantemin, cuman nggak akan sampai segitu juga karena biasanya kalau kita terlalu push, mentalnya si Silvana dan teman-teman tuh jatuh sehingga akhirnya nggak berani ambil sikap gitu. Intinya tiap klien sih beda-beda aja Mas, tapi di AIS tuh pengalamannya yang blunder-blunder itu sih ada gitu, tapi at the end karena mereka tahu juga di kita itu punya leverage di pengalaman, di SDM yang bagus, di Fortuna. Mereka di saat yang krusial, pokoknya kita tanemin, lu denger kita ya Bu, gitu. Di saat yang krusial. Kalau belum sampai tahap krusial, kita nggak akan ngomong deh, lu terserah mau jungkir balik. Nah, alhamdulillah 3 tahun kita pegang AIS, kita bisa manage klien di rasio yang sehat di client handling itu, Mas. Thank you. Oke. Mungkin ada yang lain? Oke, lanjut ya. Nah, terus, ini ada kasus nih, gimana sebaliknya gitu kan, ada klien tadi yang sok tahu gitu loh, intinya gitu ya. Jadi apa yang kita omongin dilawan terus lah gitu, intinya kayak gitu. Tapi di sisi lain ada juga klien yang benar-benar needy banget, jadi benar-benar bergantung kepada kita. Jadi bentar-bentar telepon sampai malam gitu lah. Bentar telepon, bentar kontak, bentar nanya gitu ya. Nah itu gimana tuh? Nah kalau misalnya dia clingy atau needy gitu, bukannya untung di kita gitu ya? Karena semakin mereka bergantung kepada kita kan semakin lama gitu, semakin langgeng gitu kan hubungan kita sama mereka. Ya ada untung ruginya juga gitu. Ruginya itu akhirnya kita tidak bisa bekerja dengan maksimal gitu, dengan optimal, karena kita nggak dikasih waktu untuk ngerjain kerjaan yang seharusnya. Kita cuman sibuk ngeladenin dia doang gitu loh akhirnya. Nah, ini apa? Bagaimana caranya kalau ngadepin yang kayak begini? Nah, itu lagi-lagi nih si Mas Arief juga punya pengalaman soal ini gitu ya. Waktu dulu si Norma kerjaannya ngontak Arief doang gitu kan. Nah, terus bagaimana tuh? Nah, kita harus ingat bahwa pada akhirnya yang mereka butuhkan itu adalah aksesibilitas dan responsivitas.
Jadi semakin kita responsif, semakin kita aksesibel buat mereka, seharusnya tidak akan clingy seperti itu gitu. Nah, tapi kan kita kan cuma satu orang, ya dibagilah perhatiannya. Karena itu di dalam grup misalnya gitu ya, ada dua platform yang sekarang kita pakai untuk berinteraksi dengan klien. Kalau dulu cuma email doang sama telepon gitu ya, sekarang udah ada WhatsApp group gitu kan. Nah, di WhatsApp group sama di email correspondence kita pastikan siapa yang jawab klien itu berganti-ganti. Jadi nggak hanya satu orang terus. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Karena apa? Semakin banyak yang terlibat, semakin dia diladenin oleh lebih dari satu orang, maka dia akan lebih tenang pertama mengetahui bahwa ada 5 orang yang melayani dia. Dan yang kedua, kalau misalnya mereka perlu sesuatu dengan cepat, mereka tahu salah satu dari 5 ini pasti akan menjawab pada waktu yang tepat gitu. Jadi tidak terlalu lama responsnya. Nah, karena itu kadang-kadang kita perlu membuat semacam aksi teatrikal sedikit gitu. Kalau misalnya dari 5 orang atau dari 3 orang, yang biasanya itu kan kalau misalnya yang melayani klien itu kan 3 orang ya. Dari 3 orang ini gitu ya, ada satu misalnya lead-nya gitu ya, account director-nya begitu, yang terus berinteraksi gitu dengan klien selama 1 hari penuh gitu, dari pagi sampai makan siang dia tektokan di WhatsApp grup, yang jawab tuh si account director-nya terus gitu. Nah, lepas makan siang lo harus pastiin tuh bahwa tunggu dulu nih, gue udah dari tadi pagi gue kontakan sama dia mulu. Ketika dia muncul lagi pertanyaan dari klien gitu ya setelah makan siang itu, yang paling baik itu adalah colek temennya yang ada 5 itu, yang temannya yang ada di dalam satu tim gitu. Kalau misalnya 3, teman yang nomor 2 atau nomor 3 itu dicolek, lu deh sekarang yang jawab. Kalau misalnya yang 2 udah jawab, terus habis itu yang 3 lu bisa jumpin kok, nggak apa-apa gitu. Jadi dalam sehari itu pengalaman dia, user experience dia dalam sehari, dia itu berinteraksi atau dilayani dengan lebih dari 1 orang dalam tim tersebut gitu. Intinya kayak gitu. Nah, jadi itu di WhatsApp group. Di email juga kurang lebih sama. Kalau misalnya dia udah tektokan gitu ya selama beberapa hari, biasanya kalau di email kan mungkin lebih lama waktunya gitu ya. Dalam sehari itu mungkin tektokan bisa 2 atau 3 kali gitu ya. Setelah sekali dijawab, terus habis itu dia dalam waktu sejam gitu, dia balik lagi. Nah, mungkin bisa dijawab oleh orang yang sama, tapi kalau misalnya udah beberapa kali, mendingan orang lain yang jawab. Allow me to jump in gitu. Untuk memastikan bahwa pengalaman dia dalam sehari itu beberapa kali bolak-balik email itu tidak hanya oleh 1 orang. Nah, kembali lagi ke pengalamannya Mas Arif nih. Salah satu kerugiannya waktu itu ya, karena si Norma itu cuma kontakan sama Mas Arif doang, itu jadinya pertama Mas Arifnya nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak bisa koordinasi dengan baik dengan timnya gitu. Terus habis itu semua beban akhirnya jatuh ke dia. Ketika dia mau ke kamar mandi sebentar tidak dijawab, itu ngamuk lainnya kan, kacau gitu kan. Nganterin anak sekolah terus nggak ada jawaban dari Arif, udah kelar. Tapi karena itu sifatnya pribadi, one on one, tidak ada yang bisa nge-backup dia. Nah, kalau misalnya di WhatsApp group itu lain soal. Nah, itu gimana tuh kalau misalnya dia kontakkan mulu ke mana? Ke WhatsApp pribadi kita. Nah, kita arahkanlah ke WhatsApp group. Mbak, aku jawab di WhatsApp group ya. Kalau misalnya ditanya gitu, dicolek pribadi, dia akan oke, siap Mbak, saya akan jawab di WhatsApp group ya Mbak. Jawab di WhatsApp group, dan lo menolak untuk menjawab di luar WhatsApp group itu. Gitu. Oke. Terus yang berikutnya, responsiveness will give a peace of mind for needy client. Nah, ini responsiveness ini ada pengalaman nih yang baru aja kejadian gitu ya. Sebentar. Jadi si kliennya itu tadi kan udah disampaikan ya, ada head of comms, terus ada anak buahnya, terus di bawahnya head of comms, jadi ada anak buahnya manajer gitu ya. Ini head of comms, terus di bawahnya head of comms itu ada manajer.
Nah, sekarang bayangin situasinya tuh head of comms-nya nggak komunikasi langsung. Jadi kalau misalnya di Bank Neo tuh ada Mas Taufan, ada Mas Agung gitu ya. Nah, kalau di mana? Kalau di AJ itu ada Norma, terus ada Bu Nini gitu ya. Nah, yang Norma kan di bawahnya Bu Nini gitu. Nah, si Mas Taufan kan di bawahnya Mas Agung. Nah, itu eh, pas kita di dalam WhatsApp group itu ada Norma sama Nini gitu. Terus ada Taufan sama Mas Agung. Nah, ketika kita interaksi gitu ya, kita intens nih sama Taufan. Nah, ketika sama Taufan kita intens, tiba-tiba Mas Agungnya nanya, ini gimana ya gitu. Dan itu nggak dijawab. Dari jam 10 dia WhatsApp, itu tidak dijawab sampai jam 4 sore. Itu ideal nggak? Enggak, karena itu tadi responsivitas kita terhadap si klien akhirnya itu jadi jauh berkurang. Karena itu saya mengusulkan kalau misalnya bisa itu setidaknya itu 2 jam. Kalau misalnya kita sedang mengerjakan apa-apa, kita paling nggak ngelihat gitu di WhatsApp group dia nanya, oke, tapi kan gue masih ada kerjaan, ya udah gue kerja lah sejam. Selesai sejam kita tengok lagi, gitu. Belum ada yang jawab juga gitu kan, coleklah internal group gitu. Tuh ada klien tuh dijawab dong gitu. Atau misalnya itu kan dia minta kayak begini, gimana kalau misalnya kita mengusulkan kayak gini, menurut lo kayak gimana? Gitu. Lo coleklah tim lo yang ada di situ untuk memastikan bahwa setidaknya kan itu kan baru kita lihat sejam setelah dia posting. Setidaknya dalam sejam ke depan itu sudah dibales gitu loh. Paling lama sejam setelah jadi paling lama respon kita itu muncul 2 jam setelah dia nongol. Tapi apakah harus kayak begitu banget 2 jam? Ya enggak juga gitu. Tapi 2 jam itu yang apa ya? Kalau misalnya kalau misalnya dihitung dari urgensinya gitu ya. Kalau misalnya aman itu hijau, terus yang di tengah yang udah mulai kritis itu kuning, merah itu udah urgent gitu, emergency gitu ya. Dua jam kita merespon 2 jam setelah dia posting di WhatsApp, setelah dia chat di WhatsApp, itu tuh masih hijau gitu. Kalau misalnya dia udah 3 jam atau 4 jam, itu udah kuning. Tapi kalau misalnya udah 6 jam, itu udah merah banget gitu. Karena 6 jam itu udah seharian dia nggak dicuekin gitu. Dia seharian tuh dicuekin, di ghosting sama konsultannya dia. Gitu. Ibaratnya kurang lebih kayak gitu. Oke? Nah, terus service delivery. Service delivery ini lebih kepada bagaimana kita memberikan layanan kita. Secara collaterals gitu ya. Briefing dokumen, press release, fact sheet, presentation, itu beberapa hal yang menjadi tolak ukur kualitas layanan kita. Nah, jadi kalau misalnya dalam bentuk email, kita harus bisa menjelaskan secara rinci dan sistematis, baik itu secara verbal maupun tertulis. Terus habis itu di collaterals yang kita buat itu kita berikan dalam waktu pada waktunya sesuai dengan deadline. Kita proaktif. Proaktif itu apa sih? Kita bisa melihat 3 langkah ke depan sehingga kita bisa ngejagain klien lah gitu, kurang lebih gitu. Jadi kalau misalnya besok mau ada event A B C D E F G yang harus kita lakukan, itu harus kita persiapkan. Terus kita juga harus punya yang namanya naratif yang kuat, karena itu kekuatan kita di situ. Jadi yang membedakan kita dengan yang lain adalah kita punya kemampuan untuk membuat narasi yang kuat, yang bisa menarik perhatian media. Nah, tapi satu hal yang perlu diingat itu adalah konsistensi dalam kualitas penulisan collaterals kita, gitu. Nah, jadi konsistensi ini sebenarnya bagian dari konsistensi layanan gitu. Seperti yang terlihat di bagian slide sebelah kiri, layanan utama kita itu kan itu. Pertama, strategic counsel, terus yang kedua collaterals, terus habis itu dukungan on ground. Itu aja sih sebenarnya layanan kita. Nah, di setiap bagian dari itu, ketika kita memberikan strategic counsel, kita konsisten memberikan
counsel pada waktu yang tepat, mempertimbangkan situasi sehingga bisa menempatkan posisi untuk selalu berada di depan daripada klien gitu ya, 3 langkah di depan klien. Terus habis itu kita memberikan narasi yang kuat gitu ya, yang bisa menguntungkan klien, aman. Kalau misalnya secara collateral kita secara konsisten menjaga kualitas penulisan kita, mengirimkan collateral kepada mereka pada waktu yang tepat, itu sesuai dengan deadline, dan disampaikan dengan hasil kerja kita itu secara format, secara tampilannya juga bagus, tidak ada typo dan template-nya konsisten, itu udah oke banget gitu. Nah, on ground support juga kurang lebih sama. Nah, kita event pertama kita full support gitu. Dari awal sampai akhir kita benar-benar ada di mana-mana begitu lah intinya gitu ya. Kelihatan gitu. Tapi pas event kedua kita nggak konsisten di situ. Udah mulai turun, udah mulai santai, udah mulai ketawa-ketawa di depan klien gitu intinya. Biasanya atau ketika ada lagi di tengah acara dia ada 1 atau 2 orang yang duduk berdiri di belakang tapi nggak ngapa-ngapain gitu ya. Itu biasanya bikin kliennya jadi uneasy. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Ya. Terus presentasi. Presentasi itu juga penting. Template. Kalau misalnya kita media monitoring ya Zaya, kita bikin daily report atau weekly report, kita pastikan template-nya rapi dan konsisten. Tidak lalu menggunakan font yang berbeda-beda, di satu bagian kita pakai Calibri, yang satu lagi Arial gitu ya. Terus kalau misalnya kita bikin laporan monthly gitu dalam bentuk Word dokumen, alignment yang antara pointers dengan paragraf itu tidak konsisten gitu ya, formatnya berantakan, ya, itu adalah beberapa hal yang harus dihindari. Nah, tapi sampai sejauh mana sih kalau misalnya email atau laporan dalam bentuk Word dokumen, itulah yang namanya tampilannya gitu kan, presentasinya. Tapi kalau udah masuk ke presentasi kayak PowerPoint gitu ya, itu kita udah bicara visual gitu kan. Nah, kalau misalnya bicara soal visual, nah kita harus memastikan bahwa secara desain kita maksimal gitu. Itu berlaku untuk static visual, video, background zoom, e-flyer, infografik, video greeting sampai video documentation dari acaranya. Gitu. Research juga kurang lebih sama. Kita udah punya pengalaman bikin 2 kali market review kan, market overview. Nah, dari situ layoutnya kita bikin bagus, makanya kemarin waktu itu Mbak Sasa kan sangat perhatian terhadap bagaimana layout dari laporan tersebut begitu ya. Jangan sampai terlalu terkesan zaman dulu banget gitu ya, terlalu tradisional atau konvensional. We want to be seen as somebody yang berada di depan dan selalu update terhadap tren yang sekarang. Nah, yang terakhir adalah outcome. Nah, outcome ini bagaimana kita memanage klien, mengelola klien supaya outcome-nya itu selalu bagus. Kita harus bisa mengelola ekspektasinya dia. Kalau misalnya dia minta 70 media, kita koordinasi nih ke Masian. Bisa nggak 70? Nggak bisa, Mas, 50. Ya udah, kita nggak usah paksain 70. Kalau misalnya Masian bilang 50, kita ngomong ke klien, kita cuma bisa 30. Kenapa? Karena gue mendingan 30 KPI disetujui oleh klien dan kita dapat 50 daripada kita bilang 70 tapi kita cuma dapat 30 gitu. Paham ya? Jadi itu yang kita harus bisa memastikan gitu, menjaga hubungan kita dengan klien. Karena outcome itu keberhasilan dari outcome itu sangat ditentukan dari seberapa besar ekspektasi mereka terhadap hasilnya. Jadi kita kelolalah ekspektasinya dia. Supaya nanti ketika hasilnya muncul, itu akan jauh lebih baik gitu. Contoh kemarin Lion Parcel. Itu di tengah-tengah event tiba-tiba kliennya minta tolong dong di-push jadi 15. Loh, Mbak, ini kan KPI-nya cuma 10. Iya, tapi kalau bisa di-push 15. Kalau itu sih mah udah pasti gitu. Kita akan coba nge-push lebih dari itu. Tapi KPI 10 loh gitu loh. Intinya kayak gitu. Nah, event pertama kayak gitu. Dapat KPI 10, yang datang 15. Senang dong.
Masuk event kedua. Event kedua, dia minta lagi, tolong dong di-push lagi lebih dari 15. Nggak bisa, Mbak. KPI kita cuma 10. Gitu. Oke, akhirnya yang sebelumnya dia ngotot, sekarang dia, oke, siap. Siap Mas Bayu, thank you. Udah, dia nggak nge-push lagi. Ketika dia nggak nge-push di event kedua untuk jadi 15, dan hasilnya yang hadir itu ada 16, dia akan senang banget. Gitu. Bisa kebayang ya? Jadi kurang lebih kayak gitu. Bang Neo apalagi kemarin? KPI kita 20, yang datang 70. Gitu. Udah nggak kebayang gitu. Langsung tanda tangan quotation dia itu setelah itu. Gitulah. Kurang lebih begitu. Karena itu project rate card kita susun dengan berjenjang seperti yang ada sekarang. Press release dengan outcome 10 coverage itu harganya sekian. Kalau 15 coverage harganya sekian. Itu intinya kayak gitu. Udah. Kurang lebih sih udah selesai. Nah, sekarang ini 10 menit terakhir mungkin lebih ke ini ya. Kita bahas beberapa skenario. Ini coba dibaca. Nanti saya akan tanya pendapatnya nih dari teman-teman ya. Client was in the middle of a crisis and the following interaction happened. Client assigned a person to engage with the consultant and refused to interact directly with the consultant. Terus the go-between failed to justify the work done by the consultant to the client and the client was furious. Artinya apa? Ini ceritanya begini. Jadi si kliennya ini minta kalau Mas Agung tuh dia minta Taufan untuk berinteraksi dengan Fortuna. Sementara Mas Agungnya nggak mau ngomong sama sekali ke konsultannya. Ibaratnya gitu. Nah, terus habis itu si orang yang ditugaskan untuk berinteraksi dengan konsultannya itu nggak bisa menjelaskan apa yang kita hasilkan. Kita bikin apa, kan dia yang ngomong, kan dia sebagai penyambung lidah konsultannya gitu kan kepada si bosnya dia. Dia nggak bisa menjelaskan. Akhirnya dia bilang, ini apaan sih? Coba balik, disuruh ganti. Gitu. Ya karena dia nggak bisa menjelaskan, dia balik lagi. Ini nggak bagus. Terus konsultannya nanya, nggak bagusnya di mana? Ya pokoknya nggak bagus, ganti sesuai dengan ini urutannya A, B, C, D, E, F, G. Lakuin ya. Dibenerin, dikasih lagi yang lain. Nggak bisa ngejelasin juga. Itu gimana? Coba Nadia, apa yang harus kita lakukan? Halo? Oke. Sebentar, mikir dulu ya. Paham kan situasinya kan ya? Sulit ya ini ya. Kagak mau ngomong sama kita. Ngomongnya ditugasin ke satu orang aja. Ya berarti yang satu orang ini yang akan jadi kayak point of contact gitu dan Betul. akan nge-floor ininya kan, informasinya apa aja ke tim kita. Walaupun dia itu cuman ngomong ke satu orang, berarti kan tapi di balik layar itu kan kita tetap harus kerjainnya bareng kan. Jadi ya satu orang ini berarti harus punya apa ya? Punya tanggung jawab yang lebih nih untuk ngeflorin informasi dari kliennya, terus untuk manage expectation kliennya, berarti si orang yang satu ini harus punya apa namanya capacity untuk itu juga. Nah, jadi satu orang ini sebenarnya bagian dari kliennya, ya. Jadi dari kita Gitu. bisa semua. Jadi dari kita itu cuman koordinasi sama orang ini, sama Mas Tovannya gitu. Kalau misalnya lu di BNC gitu, lu cuman koordinasi sama Mas Tovannya doang. Tapi Mas Tovannya ini nggak bisa ngejelasin apa yang kita kerjain ke si Mas Agungnya gitu. Situasinya gitu. Ini kan susah sih kejadian ya. di ping-pong nih antara Nisa sama Pak Dani. Kalau sama Nisa sama Pak Dani, sebenarnya Pak Dani itu sebenarnya kan Pak Daninya tuh approachable. Cuman emang ada bottleneck aja kan, kayak di point of contact kita. Kalau misalnya si Nisanya nggak mau kita kontak langsung Pak Dani gitu kan? Enggak. Kita bisa kontak langsung Pak Dani. Nah, cuman kalau misalnya hal yang kita sampaikan ke Mbak Nisa itu kadang-kadang nggak sampai kepada Nah, iya itu. gitu. Kurang lebih sama kayak gitu. Nah, itu gimana tuh solusinya? Membuat jadi tertulis.
apa? Membuat, ya, Semua hasil pekerjaan di CC ke ya, Pak Dani, gitu kan? tertulis ya. Tapi seringkali yang terjadi kalau di Pinhome gimana? Kalau di Pinhome sih biasanya memang kita atur meeting dengan Pak Daninya langsung sih, dan di sana tuh ada semua tim kita dan semua tim dia gitu kan. Biasanya akan kita jelasin lagi dari awal biar Pak Dani langsung tahu konteksnya gimana, dan di sana tuh langsung dia ngasih ngasih masukannya gitu. Nah, terus kalau misalnya dia tanya dan itu adalah sesuatu yang udah pernah kita bilang ke Mbak Nisa, kita akan selalu kasih tahu gitu, kayak misalnya dia tanya sesuatu dan kita udah pernah bilang sebenarnya. Nah, kan kita tuh sebelum itu udah pernah provide misalnya briefing dokumen kah gitu kan. Nah, semua suggestion atau semua materi kita udah ada di sana dan sebenarnya udah bisa mereka lihat gitu. Dan kita pasti akan selalu bilang misalnya kepada Dani, iya Pak, setuju dengan ini misalnya kan, setuju dengan yang Bapak bilang, dan sebenarnya ini udah ada di briefing dokumen kita yang udah kita kirimkan misalnya di awal minggu ini. Misalnya kita selalu bilang kayak gitu sih agar mereka tahu kan kalau sebenarnya kita udah deliver nih gitu kan. Cuman kalau nggak sampai ke Pak Daninya berarti bukan dari kita lagi gitu. Di email kalau misalnya kita kirim briefing dokumen apa segala macam itu selalu di CC Pak Dani ya. Pak Dani ada di setiap ini kita sih komunikasi kita sama kliennya. Ya. Cuman ya dia orangnya juga nggak ngelihat gitu loh. Oh. Ribet kan. Yang di satu Susah sisi ya, yang ini bottleneck, di satu sisi ini juga nggak lihat gitu. Jadi memang butuhnya memang dia meeting. Jadi biar dia tahu. Oke. Ya, jadi diatur meeting langsung sama Pak Dani, ke Pak Dani Yeah. kan ya. Oke. Alright. Oke, ini skenario lain ya. Ada event. Terus habis itu bosnya nanya. Itu cerita yang tadi tuh. Jam 10 dia nanya, kagak dijawab sampai jam 4 sore. Terus gimana tuh? Terus habis itu di tengah event nggak sibuk. Terus habis itu jurnalis attendance sheet-nya ternyata pakai kertas bekas. Terus habis itu ada ketika mau presentasi ada technical issue. Jadi si kliennya harus take over. Terus habis itu KPI medianya kan 10 gitu ya. Tapi kliennya nge-push mulu gitu sampai 15 media attendance. Nah, what do you do? Apa yang harus dilakukan? Demanding banget kan nih klien ya. Mas Bayu, aku kali ya, karena ini kayaknya mirip-mirip sama lain parcel kemarin nih, persis banget kayaknya. Ini siapa nih, Via? Iya, Via. Iya, gimana Via? Nah, kalau misalnya kayak gini kan udah tahu juga kalau misalnya bosnya ini nih nge-message di WhatsApp group tapi nggak ada yang respon. Tapi kalau misalkan kita lihat lagi waktunya itu kan tadi Mas Bayu juga udah jelasin maksimal itu 4 jam. Tapi kan kliennya juga harus tahu dia tuh nge-message kita itu di jam berapa, apakah di jam kerja ataupun bukan. Sedangkan kan kliennya juga di luar jam kerja yang jauh banget. Jadi kalau kasus ini jam 10 pagi. Oh gitu. Iya. Ayo udah parah sih. Terus kalau misalnya kayak gitu mungkin kita bisa dibalasnya itu bukan di WhatsApp grup gitu sih Mas. Jadi kita kayak japri ya bahasanya. Kita ngejapri ke orang tersebut, terus juga say sorry juga kalau misalnya balasnya telat. Di kliennya. Oke. Jadi kesannya lebih polite juga. Terus kalau misalnya during the event itu, terus kalau misalnya terlihatnya nggak sibuk, mungkin kita bisa kayak kan mereka sebenarnya juga tahu kan kita mengerjakan apa, ataupun misalnya kita terlihatnya tidak seperti itu, kita bisa dengan cara nanti outcomes-nya itu kita juga jelas, ataupun hasilnya itu kita memuaskan. Jadi kayak oh ya udah dia ternyata lagi kerja ataupun dia apa gitu. Jadi kita bisa ngasih solusinya itu ya udah di akhir event. Ya hasil kita bagus loh gitu. Iya. Kemarin sampai 17 kan 16 kan? Yang di Palembang. Oke. Terus kalau misalnya untuk yang technical issue presentation-nya itu sebenarnya kalau misalnya ini agak gimana ya? Kan
sebenarnya udah dijelasin juga kan kalau misalnya yang tadi Mas Bayu bilang di client relationship-nya dia kita misalnya masih setara, dan di sini kan istilahnya ini masalah teknis, bukan kayak masalah yang dari konsultan mau ataupun dari klien mau, jadi ya memang bisa harus saling membantu gitu loh, bukan kayak harus di-blaming ke satu pihak doang. Jadi kayak menurut saya sih ini masih ya sudah, kita juga masih bisa saling bantu-membantu gitu. Ya, oke. Terus kalau misalnya, kenapa Mas? Kenapa? Terus? Oke, terus kalau misalnya yang KPI kita cuma 10, tapi dia terus nge-push kita di 15, terus kan Mas Bayu juga jelasin kalau misalnya rate kita itu berbeda-beda, KPI 10, KPI 15 berapa gitu kan. Ya udah kita juga bisa menjelaskan karena kan di awal perjanjian kita itu cuma KPI cuma 10, tapi kita usahain kalau misalnya bisa 15. Cuma kita bukan yang harus mengikuti dia terus gitu. Karena kan di sini kan posisi kita konsultan. Jadi kayak ya udah kan dari awal perjanjiannya 10. Kita usahainnya tuh 10, tapi kalau lo mau ya udah kita bisa usahain 15. Oke. Ini ada dua pertanyaan kan, bagaimana memitigasi situasi itu, dan yang kedua adalah mengantisipasi. Coba kita mulai dari antisipasi dulu ya. Ini kan udah kejadian nih. Bosnya message jam 10 pagi, baru dijawab jam 4 sore, gitu ya. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi ini sesuai dengan slide gue sebelumnya, ya kan? Jadi kalau misalnya ada WhatsApp, ada message dari bosnya, lo pasti wah nih udah 2 jam nih, gua harus segera menjawab, gitulah kurang lebih begitu. Karena apa? Itu masih hijau. Tapi kalau udah masuk ke 3-4 jam itu udah kuning tuh. Nah, sebelum masuk ke kuning, lo pastikan dijawab gitu. Caranya bagaimana? Kita acknowledge dulu. Baik Pak, kita diskusi dulu internal, nanti saya akan kabari ya. Baik Pak, kita lihat dulu, nanti akan saya update segera ya Pak. Jadi acknowledge dulu. So that's how you anticipate. Itu satu ya, yang poin pertama ya. Terus yang kedua, during the event, team member look too laid back and seemingly not providing assistance on ground. Jadi dia kayak terlalu di belakang nggak ngapa-ngapain gitu. Ya dilihat aja ketika lagi rame-ramenya, pastiin kita sibuk. Kita antisipasi aja gitu. Kalau misalnya lagi kayak begitu, kita pastiin semuanya berjalan dengan lancar. Nah, kita ngecek semua aspek yang berhubungan dengan penyelenggaraan event, kita cek semua sehingga berjalan dengan lancar. Itu antisipasinya. Nah, terus habis itu journalist attendance sheet was using a used paper from paper. Berarti persiapan lagi kan, persiapannya kurang. Jadi kita harus bisa melihat 3 langkah ke depan. Oke, ada event besok, apa aja sih yang diperlukan, kita bikin checklist. 1, 2, 3, 4, 5 termasuk sampai kertas laporan attendance-nya. Terus habis itu muncul dengan solusi baru gitu. Kenapa nggak pakai laptop misalnya gitu. Itu antisipasinya. Terus habis itu ada technical issue dengan presentasi di laptop. Nah, itu juga sama. Berarti apa? Paling tidak kita ngecek presentasi sehari sebelumnya. Ya kurang lebih begitu. Kalau misalnya atau beberapa jam sebelumnya. Terus untuk KPI for media attendance dan media. Halo? Mas Bayu, izin Mas Bayu nambahin mengenai technical issue yang di laptop ya. Dari dulu tuh kita biasanya selalu nyiapin materi di 2 laptop yang berbeda. Jadi kalau ada technical issue sama satu, yang satu bisa pakai buat backup. Betul. Jadi kalau mau berangkat, masing-masing kan pegang laptop. Gue udah ada tuh PPT-nya di laptop gue. Terus habis itu di laptopnya juga udah siap dokumennya, di-download. Jadi kalau laptop gue bermasalah, gue bisa pakai laptopnya Alfi, via. Dicoba gitu ya sistemnya, ternyata wah nggak cocok nih, gue pakai Mac gitu misalnya. Gue pakai Windows, bisa nggak? Langsung pasang. Terus filenya mesti dipindah? Enggak, udah ada semua, udah gue siapin. Gitu. Terus KPI untuk media attendance itu cuma 10 media. Dia nanya di WhatsApp. Ya kan, Vi? Bisa di-push nggak jadi 15? Terus yang gue lakukan pertama, gue nggak pernah ngomong, tiba-tiba gue ngomong. Itu satu tuh. Terus yang kedua gue ngomongnya begini. Baik Pak, kita akan terus usahakan supaya bisa mencapai lebih dari KPI sebanyak 10 media. Gue cuma perlu ngomong kayak gitu doang, mengingatkan dia bahwa KPI kita 10 loh. Dan itu dilakukan secara tertulis. Yang tadi disampaikan sama Mas Adam. Gitu.
Tapi kita akan terus maksimalkan ya Pak Beno supaya kita bisa lebih dari KPI tersebut. Jadi diingetin sama dia, KPI-nya 10 loh gitu. Tapi ketika hasilnya 16, senang banget kan. Gitu. Itu mitigasi ya, yang terakhir itu mitigasi. Gitu. Tapi untuk antisipasi ya kita maksimal aja, kita hubungin ketika kita mengirimkan undangan ke media, antisipasinya supaya memastikan hasilnya maksimal untuk attendance media, semua yang perlu dilakukan untuk mengundang media sudah dilakukan. Pertama, undangan dikirim tepat waktu sehari sebelumnya. Semua sudah ada di situ. Terus habis setelah lo kirim, lo diemin nggak? Enggak, lo follow up satu-satu. Terus ketika lo kirim ke redaksi atau lo kirim juga ke editor dan jurnalisnya. Lo CC lah editornya, lo CC lah jurnalisnya. Terus habis itu ketika lo kirim ke redaksi lewat email, lo perlu nggak memastikan bahwa email yang lo kirim ke redaksi itu sudah diterima dengan baik oleh sekretariat redaksi. Lakukanlah itu. Jadi antisipasinya itu selalu 3 langkah ke depan, 3 langkah ke depan. Jadi lo kirim, terus lo diemin aja. Udah maksimal belum antisipasinya? Belum. Jadi lo kontaklah sekretariat redaksinya. Punya kontaknya nggak sekretariat redaksi? Cari dulu sekretariat nomor kontak sekretariat redaksinya. Telepon kantor, telepon handphonenya dia. Lo tanya, udah kenalan dulu lah gitu ya. Mbak Sari udah terima belum? Gitu. Tadi kita udah kirim email loh. Oh iya, ntar gue cek ya. Oh udah, thank you. Maksimal nggak antisipasi kita? Maksimal. Terus habis itu kita follow up ke editor sama jurnalisnya. Antisipasinya maksimal nggak? Maksimal kita follow up. Tadi gue kirim email, gue CC lo, gue udah kasih ke redaksi sih. Aman nggak? Lo ada event lain nggak? Wah ini ada event nih ya. Informasi bahwa pada hari yang sama ada event lain dari brand lain itu sangat bermanfaat buat klien kita. Ketika kita kasih tahu ada brand lain pada jam yang sama. Pertama, mereka tahu bahwa kita follow up langsung. Dan yang kedua, kita punya kedekatan yang cukup dengan orang-orang yang mereka undang, sehingga kemungkinannya mereka akan datang ke acaranya mereka itu lebih tinggi. Jadinya lebih senang dia. Gitu. Oke? Skenario 3. Mau ada training, terus habis itu kliennya datang lebih dulu daripada tim. Terus habis itu ketika timnya datang, ya ini sama lah soal audio ya. Tadi udah dijawab berarti sama Sarif. Paling enggak ketika lo datang, lo udah materi itu sudah disiapkan di lebih dari 1 laptop. Sehingga kalau misalnya ada apa-apa, dan itu kejadiannya, dan itulah yang terjadi. Jadi pertama nih, gue datang sebagai speaker, gue datang tepat waktu. Dan ketika gue datang, si kliennya 5 menit kemudian datang. Sementara the rest of the team belum datang. Terus yang kedua, karena gue sebelum berangkat sudah mendownload materinya, tim yang belum sampai, itu nggak terus kita bergantung kepada mereka untuk materinya. Akhirnya gue siapkan laptop gue, karena toh materinya udah di gue semua. Gue siapin saat itu juga. Jadi ketika si kliennya datang, dia ngelihat bahwa gue mempersiapkan diri sebelum media training berlangsung. Gue udah pasang, gue udah ngecek proyektornya segala macam. Sama audionya juga. Itu antisipasi. Terus habis itu di dalam media training itu ada video, ada simulasi video. Simulasi video itu harus direkam. Nah, ketika itu mau sebelum media training kita pastikan semua dulu. Bahkan kita rehearsal dulu. Kita praktekin bisa atau enggak. Itu antisipasinya dan itu sudah dilakukan. Nah, kurang lebih itu yang bisa dilakukan ya. Terus habis itu skenario keempat. Kliennya distribusi press release. Terus habis itu yang tadi ini. Dia cuma ngirimnya ke newsroom secretary. The email distribution was not CC to the editors of the target media. Now the press release was not sent to journalists or to editors via WA. The media relation officer did not follow up with several of his contacts from the media. As a result, the coverage is only 5 out of the targeted coverage of 10 media. Nah, pertama yang harus kita tanya adalah benar nggak ini masalahnya di sini? Ternyata masalahnya bukan di situ. Setelah ditanya kepada medianya ada beberapa media yang ternyata tidak memiliki
memiliki kebijakan editorial yang menghambat mereka untuk mempublikasikan press release tersebut. Nah, tinggal itu mitigasinya itu adalah bagaimana kita bisa berkoordinasi langsung dengan media untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu ternyata nggak ada hubungannya sama hubungan kita dengan mereka. Ternyata mereka punya kebijakan editorial tertentu yang menghambat mereka melakukan itu. Nah, itu mitigasinya ya. Jadi mitigasinya ketika itu terjadi, asumsinya bahwa ada ketidakberesan hubungan kita dengan media, benar nggak? Orang kita udah kirim gitu, walaupun ada beberapa antisipasi yang tidak dilakukan secara maksimal. Tadi kan udah dibahas ya. Gimana sih supaya maksimal? Lo kirim, terus habis itu lo koordinasi sama newsroom, sekretariat redaksi. Terus lo kirim, terus lo WA editor sama jurnalisnya gitu ya. Nah, nggak semua dilakukan itu. Terus apakah ya berarti salah kita dong? Belum tentu. Gitu. Mitigasinya bagaimana? Lo ngomong sama klien, oke, kita akan cari tahu, kita akan kontak medianya, kita akan tanyakan kepada mereka kenapa ini tidak tayang. Saya akan bicara langsung dengan pemretnya, misalnya kayak gitu. Oke, kliennya terus bilang, lo kenal nggak pemretnya? Kenal. Jadi tenang aja, nanti gue cari tahu. Oke, akhirnya kita cari tahu kan, ternyata seperti itu. Jadi ada berita yang ternyata menyudutkan klien, dalam arti kliennya itu dimasukkan ke dalam list investasi bodong. Nah, itu akhirnya menghambat medianya untuk mempublikasikan press release dari mereka. Nah, ternyata setelah ditanya, kita ketemu sama Wapemretnya bilang sebenarnya kita terbuka gitu. Cuman ada beberapa hal yang mungkin harus dijaga. Pertama, harus ada disclaimer bahwa apapun press release yang kita terima itu nggak boleh jualan banget. Mari berinvestasi di platform ini, gitu, misalnya dia bilang gitu. Kalau misalnya isinya kayak begitu kita nggak akan tayangin. Tapi kalau misalnya lebih kepada analisa, misalnya ya saham-saham berikut ini adalah saham yang oke untuk dibeli oleh investor, kita akan terbuka, kita akan lebih tertarik untuk itu. Jadi akhirnya nggak tayang lah berita kita. Nah, ketika kita dapat informasi bahwa ini kebijakan editorial, kita sampaikan kepada kliennya juga akhirnya mengerti, gitu ceritanya begitu. Terus yang terakhir nah ini kejadian nih kemarin nih. Jadi udah nih media monitoring lagi bikin, tapi tiba-tiba di tengah crash laptopnya. Apa yang terjadi? Harus ditulis ulang laporannya, mulai dari nol. Akhirnya deadline-nya kelewat, tidak bisa dipenuhi. Apa yang harus dilakukan? Ini gue tanya siapa ya? Michael, coba. Ya, Mas Bayu. Menurut Michael gimana? Apa yang harus dilakukan? Apa? Ya ini skenario-nya ini loh. Jadi media monitoring perlu bikin laporan yang disubmit jam 10. Tapi sebelum disubmit jam 10, itu ada technical issue. Jadi laptopnya crash. Dia nggak bisa kirim laporannya jam 10 pagi. Kemungkinan kalau diprediksi itu baru bisa dikirim jam 12 siang. Apa yang harus dilakukan? Sebelum jam 10 kita harus cek dulu. Jadi harus prepare sebelum, karena kan kalau misalkan kita mau monitoring seperti itu kan kita harus cek dulu, Mas. Jadi harus prepare sebelumnya biar biar nggak ada terjadi kendala-kendala noise atau semacamnya sih. Itu kan antisipasi. Iya. Kalau misalnya udah kejadian nih, udah crash laptopnya, apa yang harus dilakukan? Kalau misalkan udah kejadian, ya sebisa mungkin kalau misalkan kita bisa perbaiki, kita perbaiki. Cuma kalau misalkan bisa pasti terlambat nih. Pengiriman laporannya pasti akan terlambat. Apa yang harus dilakukan? Harus komunikasi dengan kliennya sih. Betul. Mas. Terus kita konfirmasi bahwa ada permasalahan terhadap ini. Sebelumnya kita udah melakukan pengecekan sebelumnya, tetapi ini di luar kontrol kita, jadi kita bisa minta maaf dan klarifikasi kenapa bisa begitu.
Kita ngasih taunya setelah lewat jam 10 atau sebelum jam 10? Saat kejadiannya, Mas. Kan itu kan crash-nya saat kejadian kan. Kita jam 9 pagi gitu, sejam sebelum deadline. Iya. Nah, berarti kita ngasih tahu klien jam 9-nya gitu. Iya, Mas. Sebisa mungkin secepatnya sih. Karena kalau misalkan kita harus perbaiki dulu baru kita bilang, takutnya nanti ada miskomunikasi atau gimana. Oke. Cakep. Ya emang begitu, bener adanya. Ya nggak, Mas Adam? Kejadian kemarin. Iya, iya Mas. Yang pertama sih kalau menurut aku orang mengalami trouble ya koordinasi. Kalau lu punya bos ya lu lapor bos lu. Kalau lu punya kolega ya rembukin dengan kolega sih Mas. Dari situ biasanya pikiran jadi lebih cerah ya. Kalau kita handle masalah sendirian itu yang biasanya jadi makin ruwet. Iya, tapi intinya itu kita kasih tahu klien dan apa yang terjadi setelah dikasih tahu sama klien, ternyata aman-aman aja kan ya Mas Adam? Yoi. Iya, dia paham, dia ngerti. Oke, siap. Paling tidak jam segini ya Mas, gitu. Soalnya gue mau meeting ngebahas laporan itu. Oke, dan ternyata itu masih bisa mungkin untuk dikerjain. Begitu demikian training client experience